keberadaan kantor penghubung KY di daerah ya, yang saat ini berjumlah 20 sangat membantu pekerjaan Komisi Yudisial. Mereka ini bisa berfungsi jadi ujung tombak untuk investigasi laporan masyarakat. Ya, atau mereka membuat laporan tentang pemantauan peradilan. Ini sangat penting karena pasti ini kan soal mekanisme kerja. Tidak mungkin 7 komisioner itu turun langsung ke daerah. Harus dibantu. Dan efektivitasnya kita sangat apresiasi. Ya, dan kemudian juga untuk perluasan kantor penghubung KY bisa juga pihak dari Pemda misalnya menyediakan lahan dan menyediakan tempat. Ini adalah satu hal yang biasa dilakukan ya. Tapi tentunya tidak terikat ya. Dan kemudian saya kira status kantor penghubung harus diperjelas ya, statusnya, dan mungkin menjadi bagian sama seperti ombudsman, ada ombudsman daerah, kira-kira model seperti itu. Nah, hari ini ada rakor kantor penghubung daerah, kantor penghubung KY di Depok, dan kita ingin lihat bagaimana situasi terakhirnya. Misalnya kantor penghubung, katakanlah waktu kejadian di Surabaya, PN Surabaya itu berfungsi bagus sekali ya, ada berkontribusi laporan, informasi, dan juga saya kira seperti itu ya, perpanjangan tangan. Sama juga kayak kantor perwakilan KPK di daerah ya, atau kantor perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan daerah. Jadi statusnya harus seperti itu, dan ini juga menyangkut dana operasional ditambah dengan kesejahteraan para pegawai dari kantor penghubung. Itu juga harus menjadi concern perhatian dari Komisi Yudisial di Jakarta. Gedor atau selok ya, istilahnya selok ya, itu biasanya memang ada korelasi dengan perilaku integritasnya, ada korelasi itu. Ada korelasi dengan integritas. Karena itu dipantau. Kalau kita meskipun tidak harus di judgment bahwa yang punya mobil bagus itu mesti integritasnya nggak baik kayak begitu. Nanti mesti harus diverifikasi. Tapi Bapak Ibu kan kalau di daerah mungkin banyak bergaul dengan para advokat, para lawyer, dengan para jaksa. Kan bisa saya ngobrol mencari informasi mengenai hakim-hakim yang ada di daerah itu, bagaimana dalam apakah yang masih mungkin ya melakukan negosiasi, melakukan transaksional itu rasanya kalau Bapak Ibu yang mungkin akan tidak terlalu sulit juga ya. Mereka juga kadang tidak akan menutup-nutupi, apalagi yang para lawyer itu akan menceritakan ya mana hakim-hakim yang masih melakukan tindakan transaksional yang masih, itu saya kira akan banyak didapat informasi. Artinya adalah dalam teknik judicial itu ada yang murni dan tidak murni. Kalau yang murni benar-benar dia menerapkan hukum acara tanpa ada tendensi, tanpa ada kepentingan. Dalam hal ini melakukan perbuatan yang tercela dalam hal apa? Dalam hal rekayasa putusan. Mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk menegakkan menjaga integritas juga di dalam proses peradilan ini ya. Tentu kami KY menyesalkan ya atas terjadinya peristiwa ini ya. Acara diskusi pertemuan antara pimpinan KY dengan pimpinan Mahkamah Agung. Mantan ketua